Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Arifin, kelas 11 MIPA 5, nomor absen 20. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 sistem pernafasan pada manusia, subbab gangguan dan penyakit pada sistem ekskresi dan upaya pencegahan dan penanganannya. Yang pertama, penyakit asfiksi merupakan kelainan atau gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan atau gangguan penggunaan oksigen oleh jaringan sehingga menyebabkan penurunan fungsi paru-paru, pembuluh darah, dan jaringan tubuh lainnya. Gejala-gejala penyakit asfiksi meliputi rendahnya kadar oksigen, kejang-kejang, kesadaran menurun, terjadi depresi pada pusat pernafasan, serta denyut jantung dan pernafasan akan terhenti. Pencegahan penyakit asfiksi dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, olahraga secara teratur, dan istirahat yang cukup. Sementara itu, cara mengatasi penyakit asfiksi yaitu melakukan resusitasi untuk merangsang jantung dan paru-paru dalam menyuplai oksigen ke jaringan tubuh, terutama otak, serta mengonsumsi obat-obatan seperti epinefrin. Yang kedua, asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik adalah gangguan yang disebabkan oleh keasaman darah yang berlebihan karena penumpukan karbon dioksida dalam darah. Gejala-gejala yang dialami penderita asidosis respiratorik yaitu denyut jantung tidak teratur, batuk, serta mudah lelah. Penyakit asidosis respiratorik dapat dicegah dengan cara menghindari paparan asap rokok dan asap kendaraan bermotor. Cara mengatasi penyakit asidosis respiratorik yaitu mengonsumsi obat-obatan yang dapat meningkatkan fungsi paru-paru dan menggunakan bantuan pernapasan melalui ventilator mekanik. Yang ketiga, asma. Asma adalah gangguan pada rongga saluran pernafasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada bronkus sehingga mengakibatkan penderita sulit bernapas. Adapun gejala-gejala penyakit asma antara lain kesulitan bernafas, nyeri dada, batuk, dan napas berbunyi. Cara mencegah penyakit asma yaitu menghindari alergen yang memicu asma dan menjaga kebersihan udara. Adapun cara mengatasi penyakit asma dilakukan dengan pemberian obat asma menggunakan nebulizer serta menciptakan lingkungan yang nyaman dan tenang agar tidak memperparah sesak napas. Yang keempat, emfisema. Emfisema adalah penyakit yang terjadi karena ketidaknormalan susunan dan fungsi alveolus. Gejala-gejala yang dialami oleh penderita emfisema antara lain sesak napas, batuk kronis, serta nafsu makan berkurang. Penyakit emfisema dapat dicegah dengan cara menggunakan masker saat berpergian untuk menghindari masuknya zat-zat berbahaya ke saluran pernafasan, berhenti merokok, dan berolahraga secara teratur. Adapun cara mengatasi penyakit emfisema yaitu mengonsumsi obat-obatan seperti bronchodilator, mukolitik, dan antibiotik yang dosisnya disesuaikan dengan tingkat keparahan penyakit dan terapi nutrisi. Yang kelima, kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah kondisi ketika sel ganas kanker terbentuk di paru-paru. Gejala-gejala kanker paru-paru antara lain bentuk batuk berkepanjangan, napas menjadi lebih pendek, dada terasa sakit, dan berat badan menurun. Cara mencegah penyakit kanker paru-paru yaitu berhenti merokok, menghindari asap rokok, berolahraga secara teratur. Adapun cara mengatasi penyakit kanker paru-paru yaitu melakukan radioterapi dan mengonsumsi obat-obatan herbal. Yang keenam, pneumonia. Pneumonia adalah radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumonia. Gejala-gejala yang dialami penderitaannya antara lain demam tinggi, batuk bertahap, sesak napas, nyeri di bagian dada, dan kelelahan. Adapun cara mencegah penyakit
pneumonia, yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal, rajin mencuci tangan, dan berhenti merokok. Sementara itu, cara mengatasi penyakit pneumonia yaitu mengonsumsi antibiotik, terapi herbal menggunakan daun sambiloto. Yang ketujuh, tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, ditandai dengan terbentuknya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Gejala-gejala yang dialami oleh penderita TBC antara lain batuk berkepanjangan, batuk disertai dahak, dan kadang-kadang berdarah, dan demam. Cara mencegah penyakit TBC antara lain menutup mulut dan hidung saat batuk, berhenti merokok, dan mengonsumsi makanan bergizi. Adapun cara mengatasi penyakit TBC yaitu melakukan terapi kombinasi antibiotik dalam jangka waktu tertentu. Yang ke-8, polip. Polip adalah penyakit yang disebabkan oleh pembekakan kelenjar limfa di hidung, sehingga mengakibatkan penyempitan atau penyumbatan saluran napas. Gejala-gejala yang dialami oleh penderita polip di antara lain hidung tersumbat atau berair, nyeri pada wajah, dan bersin-bersin. Cara mencegah penyakit polip yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan hidung, menggunakan masker saat berpergian. Adapun cara mengatasi penyakit polip yaitu mengonsumsi obat-obatan seperti kortikosteroid dan melakukan operasi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.